langsung. Ya. Secara langsung ini dalam arti ada perubahan bentuk dari benda yang kita ingin lihat. Ya. Kemudian bisa kita juga melakukan uji coba di lab, bisa juga kita lakukan dengan uji langsung di lapangan. Di lapangan. Itu misalnya kalau untuk bangunan ini ada yang namanya alat hammer test untuk melihat kekuatan beton itu. Baik, itu yang sudah ahli lakukan ketiga-tiganya atau berapa item dengan cara melakukan penilaian tadi? Saya hanya melakukan dua. Tiga item. Nah, Satu melihat perubahan bentuk, dua melakukan tes uji hammer test. nah pada saat itu melakukan, apakah menurut keilmuan saudara ahli atau selain keilmuan langsung turun lapangan? Saya sudah 3 kali datang ke sana untuk melakukan pengecekan atas permintaan dan perintahan dari perusahaan saya. Ya. Untuk melihat, saya telah menganalisis bahwa memang di sana di bangunan kita itu ada beberapa yang terjadi di sana, yaitu cracking, spaling juga terkelupas, itu besi dan baloknya itu ada terjadi kelembutan. Nah, itu secara nyata kita lihat, artinya kenapa itu terjadi? Karena itu karena suhu yang sangat tinggi itu mengakibatkan perubahan bentuk dari bangunan itu. Nah, kemudian kedua, untuk tes itu, hammer test itu kita sudah melakukan di tiang atau di kolomnya itu. Ya. Itu tidak masuk, artinya tidak standar lagi. Tidak standar. Aturannya itu yang minimal standar dari itu kolom atau tiang itu K200. Setelah kita melakukan hammer test 200 apa namanya? K200. K200. Baik. Di sini yang mulia diperlihatkan P14 yang mulia. P14. Ya, silakan ahli. Ya. Silakan ahli ya. Apakah ahli pernah melihat desain ini? Baik. Pada saat di sini nah, yang saudara lakukan pengecekan yang mana saja? Pengecekan saudara lihat, tes pakai alat tadi ya, yang mana saja? Seluruh area ini terkecuali yang sistem dari SPM. Baik. Ini ada saudara ahli lihat? Ada tes juga. Ini bangunan apa yang menurut ahli yang saudara ahli lihat lokasi? Ada toilet, ada panel dan musola juga. Solar. Nah, kalau yang ini kantor, itu ada ahli lihat tes juga. Nah, terus tadi semua ini yang mana aja supaya jelas ya, yang ahli tes itu. Ini sudah kita melakukan tes di beberapa kolom. Ya. Ini sampel. Sampel. Ini juga sudah. Dan di lantainya ini juga. Oh, di lantai bangunan ini. Ini kan harus kuat dia, karena ini kan sering dilintasi oleh kendaraan. Secara kita juga melihat macam itu kan dia sudah tidak padat lagi dan tidak rapat lagi, artinya tidak memiliki kekuatan kalau secara langsung kita lihat. Tapi untuk membuktikan keterangan itu kita hammer test. Hammer test. Kita hammer testnya terbenar, tidaklah melakukan perlawanan lagi. Kalau di sini tadi ya, lantai ini, berapa di dalam alat itu yang saudara ahli tes? Apakah ini masih layak atau berapa nilainya? Berapa? Ada yang beberapa yang langsung terbenak, ada juga yang beberapa titik kita sudah coba itu ada yang K175. K175 yang mana? Kita melakukan kemarin di area itu yang situ itu Pompa dispenser. Oh, di situ. Di situ berapa kali? Kalau yang di luar itu tidak ada lagi seperti itu jauh ya. Yang artinya yang ada di dalam. Oke, silakan.
Saudara ahli, tadi saudara ahli ada melihat desainnya ataupun denah. Itu tadi K175. Nah, kalau K175 itu menurut saudara ahli, apakah itu masih layak atau bagaimana? Melihat ini adalah SPBU, maka Ya. Kendaraan yang lewat di atas sana itu kan bermuatan. Bermuatan. Artinya mutu dari beton itu, khususnya yang kita bicarakan ini di lantai, Ya, di lantai. tidak memenuhi lagi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, itu kalau lantai daripada yang dilalui oleh kendaraan. Terhadap masalah bangunan, apakah ada saudara melakukan pengecekan? Kalau ada, berapa K dia tadi? Atau nilainya? Standar untuk kekuatan tiang yang kita mencoba itu sebelumnya 200. Ya. Nah, setelah kita melakukan beberapa kali pengecekan untuk melakukan analisanya ini, dia hanya dapat 100. Nah, jadi kalau K100 ini menurut keilmuan di bidang bangunan itu masih layak atau tidak? Tidak. Tidak layak. Karena tidak memenuhi struktur. Tidak memenuhi struktur. Baik, cukup ya, Beli. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Saudara saksi, saudara ahli bisa membedakan apakah bangunan yang saudara tadi kan lantai itu saudara saksikan itu karena tua atau karena terbakar? Apakah ada tanda-tanda kebakaran di bawah situ? Misalkan warnanya jadi hitam. Dari kita melihat objeknya aja, dia sudah mengalami perubahan warna. Nah, artinya perubahan itu terjadi karena ada sesuatu. Betul. Artinya telah terjadi pemuaian yang sangat tinggi di situ sehingga terjadilah perubahan. Karena beton itu dia hanya mampu menahan suhu 200. Di atas itu maka akan mengalami cracking, spalling, dan kalau ada besi mengalami kelenturan. Dari 100% itu terjadi crackingnya berapa banyak sih, saudara saksi? Karena saya juga melihat di sana yang ada cracking itu tidak terlalu besar. Dan apakah itu saudara saksi melakukan uji cobaan bahwa itu memang mutu betonnya dari awalnya yang sesuai standar atau tidak gitu? Bagaimana saudara saksi saudara ahli bisa menentukan itu gitu? Setiap tahun 2021 kalau nggak salah, saya pernah diundang untuk melakukan pengecekan di PT ITC ini. Dan itu kemarin kita sudah melakukan uji coba itu K300 kemarin. Karena kita sudah menghitung beban muatan itu. Karena kan truk atau tronton yang lewat itu bermuatan. Nah, ketika kita sudah melakukan setelah ini, tidak dapat lagi. Iya, tapi saya melihatnya itu bahwa pada saya ke sana itu hanya yang perpecahan itu hanya sekotak aja gitu, lainnya masih ada utuh. Jadi apakah beton yang ada itu memang awalnya sudah memenuhi syarat atau tidak gitu? Kalau beton sebelumnya sudah memenuhi, tetapi Ada setelah laporan tesnya sudah. nah itu sudah di perusahaan. Enggak, maksudnya kalau saudara mengatakan itu dulu pernah, itu ada tesannya enggak gitu di perusahaan bapak? Ya sebagai ada nggak gitu? Ada di perusahaan. Ada tesnya. Terus yang waktu saya sekarang saudara lakukan pengetesannya, ada laporannya nggak sih? Ada. Ada di bawah? Saya hanya di perusahaan. Enggak, biar Hasilnya kan kita tulis di apa, kita serahkan yang, ke perusahaan. tapi sekarang nggak di bawah. Tidak. Jadi kan bisa mendukung omongan saksi gitu. Tidak. Dia ahli, Pak. Saudara ahli. Terus saudara ahli, bagaimana Anda melakukan pengetesan di bor atau gimana atau di mana saudara saksi?
Dia amortes itu Pak, kita tekan dia Pak, macam begini ya. Dia ada ujungnya, kita menekan dia. Jadi di sisinya itu ada angka-angkanya. Iya. Ada angka-angka yang menunjukkan kekuatan beton itu berapa sih? Ya betul. Jadi itu karena yang mulia. Yang saya tanyakan itu kan dulunya memang ada standarnya yang sudah ada pernah diperiksa. Sekarang dilakukan pemeriksaan lagi. Kan Anda melakukan saksi ahli ini mengatakan cuma jalan lewatnya ya. Iya. Oke. Selain itu yang Anda periksa apa yang terbakar rumah? Untuk melakukan pengujian amortes ini Pak, kita hanya melakukannya di struktur, tidak di dinding ya, itu kan nggak struktur Pak, hanya di Strukturnya tiang. gimana? Struktur ini Pak, slope, kolom, balok, dan lantai juga tergantung fungsinya juga Pak. Oke. Kalau dinding itu dikatakan partisi. Kalau yang ini tiang yang kanopinya itu saudara lakukan pengetesan juga? Tiang kanopi. Jadi yang Anda lakukan tiang-tiang dari bangunan ya? Tiang-tiang dari bangunan. Yang jalan? Ya. Oke. Jadi ada saudara tidak. Bangunan totem di luar Anda lakukan pengetesan? Yang kita lakukan pengetesan Pak, termasuk yang ini Pak, yang gudang. Pertanyaan saya kalau misalnya totem di luar Anda tahu totem? Saudara ahli? Tanda itu bukan minyak premium yang di depannya. Tidak. Jadi yang Anda tes itu adalah bangunan sama jalan raya. Bukan jalan raya Pak. Iyalah jalan depannya itu. Iya. Jalan pelintasan itu aja. Jadi biar saya pastikan bahwa Anda melakukan pengetesan bangunan yang terbakar itu, kolom-kolomnya sama jalan lintasnya. Jalan lintas dan juga gudang apa itu? Gudang minyaknya juga. Gudang. Iya Pak. Tempat penyimpanan minyaknya juga. Tangki pendam. Tangki pendam apanya yang Anda tes? Atasnya itu. Kotakan betonnya itu aja. Cukup. Tapi yang itu yang boleh bahwa pengetesan itu nggak dilakukan secara individu. Nanti tanggapnya. Iya. Siap. Ada lagi Masih ada yang mulia? Hah? Masih ada yang mulia? Silakan. Saudara ahli, tadi saudara ahli mengatakan 2021 ada juga melakukan pengecekan ya, tadi ya. Nah itu saudara ahli melakukan pengecekan itu untuk apa dan apa dasarnya gitu? Kata pihak SPBU kemarin itu untuk pengajuan asuransi. Pengajuan asuransi. Nah, maksudnya dia gimana nih supaya lebih tahu saya kenapa ahli bisa 2021 itu melakukan itu untuk pengajuan asuransi? Gimana maksudnya? Karena setiap tahun itu mereka melakukan untuk asuransi, pengajuan asuransi. Jadi apakah kualitas atau standar dari bangunan itu masih layak atau tidak? Oh gitu. Jadi pada tahun 2021 itu menurut menurut ahli yang saudara ahli lihat langsung, bangunan itu masih layak atau bagaimana? Layak. Layak. Nah, selain 2021 sebelum kebakaran, masih adakah ahli ke lokasi tersebut? Selain 2021 tadi? Pernah sih. Pernah. Tahun berapa itu? Tahun sebelumnya juga, tahun 2022 pernah. Oh, 2022. Itu tujuan dilakukan itu apa lagi tuh? Diulang Pak? Tujuan melakukan pengecekan itu lagi untuk apa? Untuk pengajuan asuransi. Pengajuan asuransi. Apakah menurut ahli ini setiap pengajuan atau asuransinya hanya berlaku temponya 1 tahun atau bagaimana? Sehingga setiap tahun diajukan pengecekan selalu atau bagaimana? Menurut ahli? Sebenarnya sih wajib dilakukan setiap tahun Pak. Kalau memang seperti itu. Oh, apakah menurut saudara ahli ini pada saat
polis sebelumnya itu habis masa temponya, terus diajukan lagi diri sebagai nasabah di asuransi, dilakukan pengecekan terhadap objek ini. Begitu menurut saudara ahli. Iya. Begitu. Nah, pada saat 2022 itu saudara ahli melihat ataupun mengecek apakah bangunan tersebut masih layak atau bagaimana? Layak. Layak. 2022 itu berapa tadi K dia ya? K berapa ya? Berapa nilai K-nya itu? Kalau lantai kemarin itu dia dapat K300. K300. Kalau kolom atau tiang Ya. K200. Nah, itu sebelum terbakar. Setelah terbakar dan saudara saksi ada lagi mengecek, itu berapakah lantai tadi itu? Lantainya tidak dapat lagi, ada yang tidak ada angkanya, itu yang saya katakan tadi. Jadi di antara kanopi yang ada itu hanya dapat K175. K175. Nah, kalau terhadap bangunan yang terbakar, kantor, musola, itu berapa nilainya? Berapakah dia? Kalau di tiang yang barusan kami lakukan pengecekan itu hanya dapat K100. K100. Nah, menurut keilmuan di bidang teknik ataupun konstruksi, apakah nilai K100 itu masih layak atau bagaimana? Kalau mutunya berkurang, maka jelas sudah tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Memang tidak memenuhi standar karena ada beban yang sudah diperhitungkan untuk dipikul. Baik, kesimpulan daripada pengecekan ahli dan keilmuan ahli setelah melihat objek daripada perkara ini, itu bagaimana kesimpulannya? Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan ini apa ini? Bangunannya itu? Bangunannya tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tapi saya mau memastikan lagi ya, saudara ahli ya. Pas yang saudara dan kemarin tidak bawa laporan ya, sama sekali tidak ada ya. Tidak. Jadi kalau ada laporannya kita bisa melihat sendiri gitu. Jadi ini nggak ada laporannya yang saudara lakukan. Yang saudara lakukan itu hanya pakai alat itu aja. Itu yang saya katakan tadi Pak. Nah, Untuk melihat di konstruksi ini ada 3 metode. ya. Kita bisa melihat secara langsung. Oke. Secara langsung ini apabila terjadi perubahan, artinya perubahan itu bisa cracking, bisa spalling, bisa voids, bisa lembut dia. Betul. Nah, yang kemudian yang kedua itu bisa kita ambil sampelnya itu, kita bawa ke laboratorium. Apakah tingkat kelausan dari batu itu berbeda dengan yang sebelumnya? Nah, kemudian yang ketiga kita bisa langsung ke lapangan bawa alat yang namanya hammer test, kita uji langsung kekuatan beton itu berapa. Kira-kira Jadi Bapak tadi melakukan amortes saja. hammer test dan melihat secara Tes visual. fisik. Yes. Oke, yang boleh jadi kalau yang terbakar itu kita juga lihat kok memang terbakar. Siap. Kalau lantai hanya sekedar lantai kita juga lihat, kita akui kok itu terbakar. Jadi saya menyatakan bahwa Anda melakukan tes lantai sama bangunan saja ya, bangunan yang terbakar maksud kantor. Iya. Oke. Jadi yang rusak kan hanya yang bisa nyatakan tidak layak lagi itu adalah yang lantai dan bangunan office ya. Saya hanya berbicara tentang bangunan saya. Bangunan yang office itu ya. Office sama yang itu loh, tadi kan kita bahas dulu. Ada musola kamar mandi itu loh. Sepanjang menyangkut konstruksi itu memang sudah saya melakukan pengecekan. Konstruksi yang mana? Dan jelas. Konstruksi ini Pak bisa dari bawah, tengah dan atas. Nah, seperti yang di di tempat SPBU itu kan itu di atas itu sudah tidak bisa diperkirakan. Anda ngetes juga itu. Tidak lah Pak, itu kan nggak mungkin kita. Ya, maksud saya yang Anda lakukan, saudara Ali lakukan saja yang diceritakan gitu. Kalau nggak, saudara Ali nggak lakukan kan kita nggak tahu gitu loh. Ya, jadi maksud saya kan saudara Ali sudah disumpah bahwa saudara Ali sebagai ahli yang mengetahui apa yang mengatakan yang sebenarnya. Kalau saudara tidak melakukan, bilang tidak melakukan gitu loh. Tadi kan saudara maka kolom jalan sama kolom bangunan.
Oke. Setelah itu kita juga mengakui bahwa itu rusak. Ya. Rusak. Kalau kita itu nggak ada masalah persoalan. Cuma ya sebagaimana nilainya ini kita persoalkan. Baik. Cukup. Cukup yang mulia. Baik. Dikit ya. Kalau ahli datang ke sana pertama ditanya kan ada masalah apa penggugat dengan ini, ada masalah klaim asuransi. Ahli bisa menerangkan itu tahu dari mana? Tahu dari mana? Bahwa penggugat dan tergugat ini ada dipermasalahkan masalah klaim asuransi. Ahli tahu dari mana? Mereka menyampaikan kepada saya, Siapa mereka nya? perusahaan saya. Iya, perusahaan kamu yang menerangkan. Perusahaan kamu siapa? BPAP, Hah? CD BPAP. Brian Putra Anugrah Iya. Pratama. Iya. Perusahaan itu yang menerangkan keahlian ke ahli bahwasanya para pihak ini mempermasalahkan tentang klaim asuransi. Iya. Kan kayak gitu. Nah, perusahaan Bapak bisa tahu menerangkan masalah ini dari siapa tahunya? Dari PT TES. Dari PT TES. PT Indo Tambang Cemerlang. Iya. Kapan dia cerita itu? Nah, ketika saya disuruh, saya bertanya juga sama pimpinan saya, Pak. Ngapain saya ke sana, Pak? Dia bercerita kalau di situ ada masalah. Oke, berarti PT Indonesia Tambang Cemerlang sebelumnya ada minta ke kantor Bapak Brian Putra Anugrah Pratama untuk melakukan pengecekan. Iya. Gitu. Iya. Begitu ya? Iya. Karena diminta. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Adakah pihak penyidik meminta perusahaan Bapak untuk melakukan pengecekan di sana? Polisi ada nggak? Tidak. Tidak. Hanya itu yang Bapak tahu. Iya. Nah, saya mau tanya, K itu maksudnya apa? Satuan apa itu? MPA, Pak. Hah? MPA, Pak. MPA. Iya, tapi kilogram meter per kubik, artinya Kilometer kilogram per milimeter kubik dia. kilogram Per milimeter kubik. itu satuan apa itu? Artinya begini, Pak. Enggak, satuan apa? Kalau listrik kan ampere. Kekuatan, Pak. Kekuatan apa? Kekuatan beton, artinya Oh, setiap satu udah. Saya yang mau tahu K ini apa? Saya tahu K itu ya Circle K kan. Circle K kan apotek atau toko gitu kan. Nah, kalau di Bali-Bali itu kan K ini apa? Kalau ampere ya listrik kan kayak gitu. Oh, ini satuan untuk konstruksi. Iya. Kilogram Per milimeter kubik. per milimeter itu satuannya ya. Iya, Pak. Baik, satuannya itu yang Bapak tahu toh. Tapi terkait laporan 2021 sampai dengan sekarang itu yang melakukan pengecekan itu atas kehendak dari Bapak sebagai ahli atau pihak perusahaan Indonias ini yang meminta bantuan ke Bapak untuk melakukan pengecekan? Mana yang benar? Tidak, perusahaan saya yang menyuruh saya ke sana. Iya, perusahaan kamu menyuruh kamu ke sana tahun 2021. Iya. Itu perusahaannya kamu bekerja, ahli bekerja atau perusahaan siapa? Perusahaan tempat saya bekerja. Iya, kan tempat ahli bekerja kan di Brian Brian Putra ini. Iya. Kan disuruh tahun 2021 ke sana. Iya. Saya tanya, hubungan Brian Putra dengan PT Indonesia itu apa hubungannya? Kenapa dia Bapak disuruh melakukan pengecekan ke sana tentang konstruksi? Saya tidak tahu mengenai. Oh, nggak tahu. Tahu. Gitu. Saya hanya menyuruh. Hanya disuruh. Iya. Kenapa disuruh juga nggak tahu. Tahu karena untuk melihat ini. Iya, tahu kita, tapi laporannya tidak ada. Iya. Tapi apa penyebab kebakaran? Ahli tidak ada kapasitas untuk itu, toh? Tidak ada. Iya. Karena di sini tentang kebakaran. Ya, soal kebakarannya bagaimana kita tidak tahu. Ya, biarlah mereka yang membuktikan. Cukup ya? Cukup yang mulia.